kalau misalnya kasusnya maksimasi, maka nanti akan dikurangi M di fungsi tujuannya. Kemudian kalau kalau diminimasi maka dia akan ditambah M fungsi tujuannya. Kita langsung ke contoh aja. Oke, kita ke contoh ini ya. Maximize ini maksimasi Z sama dengan 3 plus X1 plus 5X2. Terus batasannya X1 kurang dari 4, X2 kurang dari 12, nah X1 tambah X2 sama dengan 18. Nah, di sini kan ada sama dengan, jadi kita harus menambahkan variabel, karena di sama dengan kita tambahkan A di batasannya. Oke, kita ke batasannya dulu. Jadi, formula baku, ya, formula baku atau formulasi bakunya untuk yang ini, yang batasan pertama itu menjadi X1 ditambah, karena kurang dari maka dia ditambah S ya, tambah S1 sama dengan 4. Lalu yang kedua ini karena dia kurang dari maka dia berubah jadi ditambah S juga. Karena persamaan kedua, batasan kedua maka 2 sama dengan 12. Nah, ini kan ada sama dengan, maka kalau sama dengan itu bukan ditambah S, tapi dia ditambah A. Sama dengan 18. Nah, ini bentuk bakunya. A-nya kurang. A-nya belum nih. Ditambah A. Nah, untuk apa namanya nih? Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kalau maksimasi itu berarti dia dikurangi min M ya, min M. Nah, berarti ini kita tulis di sini menjadi Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 min M. Nah, karena M ini miliknya variabel, M ini kan bilangan ya, bilangan. Nah, variabelnya apa nih? Nah, variabelnya M ini selalu melekat dengan A. Jadi di sini ditambahkan A. Di min MA. Sehingga kalau kita tulis di sini, bentuk bakunya itu seperti apa? Bentuk bakunya berarti untuk fungsi tujuan, kalau fungsi tujuan kan harus sama dengan 0. Nah, maka yang ini kita pindahkan ke kiri semua. Z min 3X1 min 5, 2. Nah, ini kan min. Kalau pindah ke kiri jadi plus. Plus MA sama dengan 0. Nah, itu bentuknya. Sedangkan untuk constraint atau fungsi tujuan, berarti ini ya, X1 plus S1 sama dengan 4. 2X2 ditambah S2 sama dengan 12. 3X1 ditambah 2X2 A sama dengan 18. Ini persamaan ke 0, yang ini persamaan ke 1, ini persamaan ke 2, dan ini persamaan ke 3. Gitu. Jadi perhatikan kalau tanda di batasan itu ada yang selain kurang dari atau sama dengan. Maka akan berubah untuk fungsi maximize-nya. Oke, itu ya. Nah, terus ini kita nggak langsung masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, jadi kita harus merevisi dulu, merevisi fungsi tujuannya ini. Fungsi tujuan di sini harus kita revisi dulu. Jadi nggak langsung dimasukkan ke tabel simplex itu ya. Tujuannya direvisi apa? Tujuannya supaya ini hilang. Supaya M ini hilang. Supaya dia jadi 0.
Oke, kita caranya seperti apa? Nah, caranya dengan cara mengurangi dengan constraint yang ada A-nya. Nah, yang ada A-nya yang mana? Constraint 3. Nah, maka kita akan kurangi dengan M kali dari constraint 3. Ini ya, constraint 3. Maka dia akan kita kurangi dengan constraint yang ada A-nya. Jadi perhatikan ya, kita kalau ada A lagi di constraint yang lain ya berarti kita kurangin lagi. Berarti 2 kali dikuranginya. Gitu. Setiap ada A maka akan kita kurangi untuk fungsi tujuannya. Oke, sebagai contoh, nah ini ya. Nah, ini kan baris Z yang awal tadi. Baris Z yang awal. Saya tuliskan di sini lagi ya. Tadi fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya kan tadi Z min 3x1 min 5x2 plus MA sama dengan 0. Nah, maka kita masukkan ke sini. Nah, ini X1-nya min 3, X2-nya min 5, X-nya nggak ada, berarti 0. Terus, di sini variabel dari AA itu variabel, M itu konstantanya. Oke, gitu ya. Jadi A itu adalah variabelnya sama kayak X1, X2, S1, S2. Itu kan tadi kan saya bilang S adalah variabel, A itu variabel ya. Variabel A, sedangkan konstantanya M. Kalau S-nya nggak ada, X1 dan X2 itu konstantanya min 3 dan min 5. Ini yang kolom RHS. Atau yang sebelah kanan dari 0. Sebelah kanan dari sama dengan. Nah, kemudian kita revisi dengan apa? Kita revisi dengan tadi baris. Sebentar. Kita kurangi dengan, mana tadi ya? Nah, ini ya. Kita kurangi dengan persamaan 3 ini yang mengandung A. Nah, ini kita pindahkan. X1-nya 3, X2-nya 2, S1-nya nggak ada, S2-nya nggak ada, A-nya koefisien kok konstan. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1 ya. Nah, kita pindahkan ke kolom ini. Nah, saya tulis di sini ya. Tadi kan persamaan 3. Persamaan 3 itu tadi 3x1 plus 2x2 plus A sama dengan 18. Nah, ini kita pindahkan ke sini. X1-nya 3, 2, S1-nya nggak ada, S2-nya nggak ada, A-nya 1, RHS-nya 18. Jangan lupa dikalikan dengan M ya. Kenapa harus dikalikan dengan min M? Supaya ini habis. Kan M dikurangi M kali 1. Kan habis. Nah, ini selalu nilainya harus 0. Di sini baris Z barunya. Kalau ini misalnya, nggak mungkin minus ya. Jadi dia selalu dikalikan dengan min M. Ini jadinya apa? Ini berarti min 3 min 3M. Min 3M. Ya, ini berarti min 5 min 2M. Terus ini berarti 0 dikurangi 0, 0, 0. Ini berarti min 18M. Nah, ini baris Z barunya ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke tabel simplex. Nah, baru bisa kita pindahkan. Ingat yang diubah hanya baris Z aja. Yang lain nggak usah diubah. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi tadi
Z-nya ini ya, dipindahkan yang ini ya. Ini. Yang ini dipindahkan. Nah, kita pindahkan biar lebih enak M-nya yang di depan. Min 3M kurangi 3. Min 2M kurangi 5. S-nya 0, 0, 0, min 18M. Nah, terus S2-nya sama ya. S2, S1. Oh ya, basic variable itu isinya Z, S, sama A ya. Nanti kalau ada A1, A2 berarti tambah lagi di sini A2. Sedangkan kalau yang di sini semua variabel ditulis Z, X1, X2, kalau ada X3, terus S1, S2, sama variabel A. A itu variabel ya, sama kayak S. Kalau yang di sini, yang basic variabel, X-nya nggak masuk. Bedanya itu, kalau yang koefisien of, ini semua koefisien, semua variabel dituliskan di sini, sedangkan kalau yang basic variabel, yang kita tambahkan aja S sama A. Oke, sekarang yang persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi mana? Oke, sebentar. Oke, persamaan 1 ya. X1-nya koefisiennya 1 dan S1-nya koefisiennya juga 1. Jadi tinggal kita pindahkan ke sini. Z-nya kan nggak ada tadi di persamaan 1. 1, 0, 1, 0, 0. Sebelah kanannya 4. Terus untuk yang persamaan kedua. Belum mana tadi? Nah, persamaan kedua ini ya. X1-nya 0 berarti X2-nya 2, S1 nggak ada, adanya S2 berarti koefisiennya 1, dan sebelah kanannya 12. Nah, kita masukkan ke sini ya. X1-nya nggak ada, X2-nya 2, 0, S2-nya 1, A-nya 0, dan sebelah kanan 12. Persamaan 3 juga sama. Nah, persamaan 3, X1-nya 3, X2-nya 2, S1, S2 nggak ada, A, di mana koefisiennya 1. Kita pindahkan ke sini. Z-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 2, 0, 0, 1, 18. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya kita lanjut ke tabel simplex. Nah, tabel simplex. Ini ya, pakai Excel aja kali ya. Saya bikin Excel dulu. Sudah kelihatan belum Excel-nya? Belum. Sudahkah? Masih di PowerPoint-nya, Bu. Sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, gimana
cara kita mencari pivot elemen, pivot kolom, pivot row, maka kita lihat di sini, baris Z ini ya. Nah, mana yang paling negatif? Nah, kita jangan usah ngelihat yang solusin ini ya, bukan yang ini yang kita lihat, tapi yang di variabelnya. Nah, ini apakah masih ada yang negatif? Masih ya. Min 3M kurangi 3 dan min 2M kurangi 5. Nah, M ini adalah bilangan yang sangat besar sekali. Nah, mana yang paling negatif? Maka yang paling negatif itu yang min 3M dikurangi 3. Karena min 3 dikalikan dengan bilangan yang sangat besar sekali dibandingkan dengan min 2 dikalikan bilangan yang sangat besar sekali. Maka tetap menang yang min 3 ini ya. Dia sangat lebih besar. Nah, maka ini akan menjadi pivot pivot kolomnya. Nah, X1 akan menjadi entering variable. Nah, sedangkan leaving variabelnya seperti apa? Masih ingat ya? Maka RHS dibagi dengan pivot kolomnya. Nah, ini berarti tidak terhingga ya. Tidak ada 12 bagi 0, tidak ada hasilnya. Atau tidak terhingga. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang mana? 4 dan 6 berarti yang 4. Nah, berarti S1 ini akan menjadi leaving variable. Oke, saya copy paste di bawahnya. Ini ya. Nah, kita lanjut ke iterasi ke 1. Oke, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengganti, nah tadi kan X1 sebagai entering variable dan S1 sebagai leaving variable. Jadi X1 ini pergi, digantikan oleh X1-nya. Nah, kemudian nilai X1-nya apa? Nilai X1-nya apa? Ya ini berarti semua elemennya dibagi dengan pivot elemennya. Pivot elemennya 1. Semuanya dibagi dengan 1 ini. Dibagi dengan 1. Semuanya dibagi dengan 1 ya. Nah, dihasilkan seperti ini. Oke, selanjutnya, nah Z-nya ini isinya apa ini? Nah, ini isinya seperti yang kemarin ya. Masih ingat nggak yang kemarin tuh? Oke, sebentar. Oh, ini. Sebentar nih dia yang berubah formatnya. Sorry. Ini perlu saya jelaskan nggak langkahnya nih? Atau saya skip aja? Karena sama aja sama yang kemarin. Yang berbeda hanya langkah di pertamanya aja. Nah, mungkin saya jelasin, kasih contoh satu aja ya, iterasi pertama. Oke, di sebelah sini ya. Z, untuk yang Z. Jadi, nah, ini Z lama. Oke, Z lama. Kemudian kita akan kurangi dengan variabel baru ya, berarti yang X1 baru. Sehingga menghasilkan Z baru. Nah, X1 barunya 0, 0, 1, 0, 0, 4. Nah, kemudian
pivot elemennya ini ya. Nah, saya kasih warna aja biar ketahuan. Oke. Nah, untuk mencari Z baru, maka rumusnya apa? Masih ingat nggak rumusnya kemarin? Nilai lama dikurang hasil kali dari pivot kolom dikali elemen baru. Sudah tuh. Oke, jadi baris lama 1 ini ya, Z lama dikurangi dalam kurung 0 dikalikan dengan min 3M dikurangi 3. 0 dikalikan ini berarti 0 ya. Berarti hasilnya 1. Yang ini, wah ini harus dicoret-coret nih. Silakan dicoret-coret nih. Min 3M, wah di mana saya coret-coret, bingung nih. Bentar. Bentar ya, saya kasih. Nah, di sini aja coret-coretnya. Oke. Kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Nah, ini aja saya coret-coret di sini. Jadi tadi untuk mencari baris baru itu rumusnya adalah elemen lama dikurangi dalam kurung elemen X1 ya, elemen baru dikalikan dengan pivot elemennya. Pivot elemennya tadi ini ya. Pivot elemen. Oke, sekarang kita mau cari yang ini. Nah, berarti elemen lamanya min 3M dikurangi 3, dikurangi elemen barunya 1, dikalikan pivot elemennya min 3M kurangi 3. 1 dikalikan ini, hasilnya min 3M, min 3, dikurangi min 3M, min 3. Sama ini ya, berarti hasilnya 0. Sekarang yang ini, min 2M, min 5, dikurangi elemen barunya 0, kalikan min 3M, min 3. Nah, karena ini 0 dikalikan ini berarti hasilnya 0 ya. Berarti dia tetap. Oke. Ini berarti min 2M, min 5. Kita geser ke kanan lagi. Yang ini. 0 dikurangi elemen barunya 1 dikalikan min 3M, min 3. Sehingga hasilnya 0 dikurangi 1 dikalikan min 3M, min 3. Berarti hasilnya min 3M, min 3. 0 dikurangi min 3M, min 3. Hasilnya plus ya. Jadi min dikali min jadi plus. 3M plus 3. Ini berarti 3M plus 3. Nah, kemudian geser lagi ke kanan. Yang 0. 0 biasanya ya. Biasanya kalau ini 0, maka hasilnya pasti tetap 0. Karena 0 dikurangi 0 kalikan min 3M, min 3. 0 kurangi 0, berarti 0. Ini juga sama, 0. 0 berarti 0. Nah, yang ini nih, yang min 18M. Min 18M
dikurangi elemen barunya 4 dikalikan min 3M min 3. Nah, ini agak rumit nih. Berarti min 18M dikurangi 4 dikalikan min 3M berapa nih? Min 12M. 4 dikalikan min 3 plus 12. Kita keluarkan kurungnya. Min kali min jadi plus. Min ketemu plus jadi min. Nah, ini kan ada yang sama ya, min 18 sama plus 12. Berapa? Berapa? Min 6M min 12. Berarti ini min 6M min 12. Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Itu yang plus. 4 kali min 3 bukan min 12 ya, Bu? Iya, salah ini. Ini min ya. Min jadi ya, plus. Bawahnya plus. Ya, nih. Ini ya, jadi min 6M plus 12. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi Z barunya nanti berubah jadi seperti ini. Kita mau dicatat dulu atau saya masukkan ke Excel-nya tadi? Gimana? Di share di print screen aja ya. Saya nggak rekam soalnya. Oke, jadi tinggal caranya ya kayak gitu tadilah. Kita pindahkan ke Excel-nya. Sehingga Excel-nya ini tadi berapa tadi? 1, 0, terus min 2M min 5, kemudian min 2M min 5, lalu ini tadi 3, aduh ini terus teks ini kalau di Excel berapa? 3M plus 3 ya. Ini 0, ini 0, ini min 6M plus min 6M plus 12. Oke, jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Sama, yang S2 juga sama caranya ya, nggak usah saya jelasin lagi. Jadi, ya di sini, jadi ini S2 lama, S2 lama. Nah, S2 lama tuh yang mana? Yang ini. S2 lama. Sorry. Kemudian yang menjadi patokan adalah X1 baru. X1 baru yang mana? Yang ini. Pivot elemennya yang ini. Ini ya, pivot elemennya ini. Berarti S2 baru. Ya, tadi sama. Ini dikurangi dalam kurung pivot elemen dikalikan dengan X1 barunya. Nah, tinggal pindahkan ke sini. Nah, ini S2 baru. S lagi apa nih? A. Nah, A3-nya gimana? A-nya gimana? A untuk persamaan 3. Ya sama. A lama. A lama berarti yang atas ini. Nih. A lama. Ke kanan. Sedangkan yang baru tadi X1 baru. Nah, X1 baru yang mana tadi? Ini. Tinggal ditarik. Terus jadi A barunya jadi apa? Nah, pivot elemennya yang ini. 3 ini ya. Nih pivot elemen 3.
tinggal dikurangin aja. A lama dikurangi pivot elemennya dikalikan dengan X1 baru. Diingat ya, kalau kalian pakai Excel, itu hati-hati untuk yang ini. Nah, ini saya kasih tanda dolar supaya dia nggak pindah. Kalau nggak dikasih tanda dolar, dia pindah ke kanan, jadi 2. Gitu. Kalau kita geser, kita pas kita tarik gini loh. Nah, kita tarik ke kanan gini. Nah, kalau kita nggak kasih tanda dolar, ini jadi yang P, bukan O, tapi jadi P. Gitu. Ya, kalau hati-hati kalau pakai Excel. Kita tarik ke kanan, makanya saya kasih tanda dolar supaya dia tidak ikut bergeser pada saat saya tarik ke kanan. Untuk yang khusus untuk yang pivot elemen. Nah, sudah. Oke, gini ya hasilnya begini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya sama ya, kayak tadi. Kita cari entering variabelnya. Nah, kita lihat di kolom yang baris yang Z ini. Nah, mana yang paling negatif? Selain yang RHS ya, selain yang RHS. Nah, mana yang paling negatif? Yang paling negatif adalah yang ini kan min 2M, ini 3M. Ini sudah positif berarti ya. Karena depannya kan sudah positif. 3 dikalikan bilangan yang sangat besar sekali. Walaupun belakangnya ini dikurangin 1 juta gitu. 3M dikurangi 1 juta. Nah, itu tetap positif ya. Karena M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Kalau dikalikan dengan bilangan positif yang kecil, itu tetap menghasilkan bilangan yang sangat besar sekali. Walaupun dikurangi dengan bilangan yang 1 juta, 1 miliar gitu. Karena M ini didefinisikan sebagai bilangan yang sangat besar sekali. Jadi yang paling negatif adalah yang ini. Jadi X2 akan menjadi entering variable. Sedangkan leaving variabelnya yang mana? Ya RHS dibagi dengan elemennya. Nah, ini yang mana nih yang dipilih? Berarti yang ini. Jadi nanti A akan hilang digantikan oleh X2. Dan seterusnya, caranya sama kayak tadi. Langsung saya skip. Nah, ini PR ya, kalian lanjutkan sampai ketemu hasil. Jadi hasilnya itu nanti, ini yang di baris Z, yang di sini, itu positif semua. Nggak ada yang negatif. Jadi kalau misalnya masih negatif, ya dilakukan iterasi lagi. Walaupun nggak ada M-nya, tapi dia masih negatif, misalnya nanti ada dapat min 3 gitu, berarti harus dilakukan iterasi lagi. Itu PR dari saya. Silakan kerjakan. Nanti dikumpulkannya besok aja. Ya, ini dilanjutkan. Nah, dilanjutkannya pakai cara ya. Pakai cara begini loh. Nah, ini saya mau lihat kalian ngerjainnya bener apa enggak. Cara menghitung yang barunya. Nanti harus dikasih cara penyelesaian, nggak cuma tabel aja, nggak cuma tabel begini, tapi juga ada cara menyelesaikannya. Dan kesimpulannya, jadi kesimpulannya X1-nya berapa, X2-nya berapa, Z-nya berapa yang paling maksimal. Oke, itu PR-nya. Jawabannya harus seperti ini nanti, harus sama ini. Nah, ini udah jawabannya nih. Jawabannya nanti seperti ini. Tapi kalian kerjakan dulu. Jadi tadi ya, seperti saya bilang, nah nanti setelah diiterasi jawabannya begini, min 4,5. Nah ini kan masih ada negatifnya, nah ini masih harus lanjut lagi, sehingga nanti hasilnya positif semua. Nah nanti tugas kalian mencari, gini angka-angka ini gimana cara nyari, nah itu harus ada perhitungannya ya. Oke. Ini apa nih? Oh ini contoh soal lagi, oke. Itu ya, ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi? Ada tidak? Ya, silakan, Fikri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras bisa kah? Waalaikumsalam. Enggak kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin bertanya, untuk pengerjaan ini tadi dimulai dari iteration 1 sampai gimana hasil? Dimulai dari iteration mulai 1 dari ini aja.
Nggak dimulai dari tadi, dari awal, dari yang persamaannya terus diubah jadi apa, terus pokoknya mulai dari awal gitulah. Buat Berarti dari latihan. sebelum nol itu beda, dari sebelum iteration nol. Ya, dari ini. Dari mengubah ke bentuk baku. Oh, baik. Terima kasih, Beb. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada ya, mungkin kayaknya cukup jelas sih saya jelasinnya. Oke, kalau nggak ya silakan Gede Darmayana. Izin bertanya Bu, untuk tugasnya nanti di kertas atau di Excel dikerjakannya? Di kertas. Di Di kertas kertas saja. ya. Oke, siap. Ya, di kertas dilengkapi dengan cara menghitungnya. Nah, gitu biar kalian semakin mahir. Gitu, biar nggak mikir-mikir lagi nanti waktu UTS menghitungnya. Nanti pas UTS saya nggak tahu mau pakai Excel atau mau pakai manual. Nanti kita lihat nanti. Oke, gitu ya. Latihannya nanti manual aja. Lalu, nah kita lanjut lagi nih sekarang ke kasus yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada lebih besar, ada sama dengan. Nah, ini kita abaikan aja ya, yang sama dengan yang ada nol, jadi kita abaikan aja. Nah, bentuk bakunya seperti apa? Bentuk bakunya berarti kalau lebih besar itu berarti apa? Dikurangi S dan ditambah A ya. Jadi ini berubah jadi X1 min 2X2 dikurangi S1 ya. Karena dia persamaan 1 ditambah A1 sama dengan 20. Ingat ya, kalau lebih besar itu dikurangi S ditambah A. Kalau sama dengan itu hanya ditambah A aja. Jadi 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 itu tambah A2 sama dengan 50. Oh ya, di beberapa literatur itu ada yang S. Nah, S ini diganti dengan variabel yang lain selain yang ada di sini. Misalnya, di sini kan variabelnya X1, X2, X3. Maka S ini dia ganti, dia simbolkan sebagai X4. Terus A ini sebagai X5, A1. Terus A2 ini sebagai X6. Nah, ada yang referensi yang seperti itu, ada yang referensi dia pakai S sama A. Kalau saya sih lebih mudah pakai S sama A, karena kalau pakai X nanti bingung, nanti variabelnya apa tadi ya, gitu. Itu ya, jadi jangan bingung kalau lihat literatur yang dia S-nya berubah jadi X. Oke, saya kembali ke sini. Nah, jadi seperti ini. Silakan, Abdillah. Mohon maaf Bu, screen-nya masih yang Excel. Share screen-nya. Oh, sorry. Masih yang Excel ya. Sorry, Iya, sebentar. Sudahkah? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi saya ulangin ya. Nah, ini latihan soal yang lain. Ini kan ada lebih besar. Nah, kalau lebih besar maka dia untuk berubah menjadi sama dengan itu dikurangi S1 dan ditambah A1. Sedangkan kalau sama dengan itu dia ditambah A ya. Nah, karena ini persamaan 1 maka indeksnya 1, ini persamaan 2, indeksnya 2. Tadi yang saya bilang di literatur lain itu mungkin S dan A ini disimbolkan sebagai X juga. Jadi kalau ini ada X1, X2, dan X3, maka dia bisa menyimbolkan dengan ini X4, ini X5, dan ini X6. Nah, itu jadi jangan bingung kalau membaca buku kok nggak ada S-nya. Nah, itu dia berarti mengganti S ini sebagai X4, X5, dan X6. Tuh. Ya boleh aja, tapi kalau saya lebih enak pakai S dan A biar nggak ketukar-tukar nggak bingung gitu dengan variabel X yang ada. Kayak gitu ya. Ini untuk constraint-nya, ini diabaikan aja yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, constraint-nya sudah berubah seperti ini, maka fungsi tujuannya juga harus berubah. Nah, karena dia maksimasi, saya pindah ke sini aja, maka berubah menjadi dikurangi ya, dikurangi dengan M. Z sama dengan 2X1 ditambah 5X2 ditambah
3x3 terus dikurangi M. Nah, M itu kan koefisien ya. Nah, dia harus ada variabelnya. Variabel yang melekat dengan M itu adalah A. A-nya ada berapa? Ada 2, A1 dan A2. Berarti ada 2M berarti untuk yang A1 dan MA2. Karena A-nya ada 2. Nah, karena dia biasanya Z itu harus sama dengan 0, maka kita pindahkan aja Z min 2x1 min 5x2 min 3x3 plus MA1 plus MA2 sama dengan 0. Nah, ini bentuk bakunya jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah jadi bentuk baku, maka jangan langsung dipindahkan ke tabel simplex. Kalau dia ada, yaitu hati-hati kalau ada tanda yang lebih besar dan sama dengan. Nah, langkah selanjutnya ini kita harus ubah dulu. Kita harus kurangi dengan sekian kali dari persamaan yang ada A-nya. Nah, kita lihat di sini. Persamaan yang ada A-nya yang mana? Dua-duanya, A1 dan A2. Maka kita harus kurangi dengan M kali dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Langsung aja ya. Oke, nah saya langsung ke sini. Ini baris Z-nya tadi. Sebentar. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini ya. Ini kita pindahkan baris Z-nya. Koefisiennya X1-nya min 2, min 5, min 3 untuk X3. Kemudian S1-nya nggak ada ya. Untuk ini kan nggak ada, S1-nya nggak ada. Terus A1-nya M dan A2-nya M. Kita pindahkan ke sini. Min 2, min 5, min 3, S1-nya nggak ada. A1-nya M, A2-nya M. Jadi semua yang ditulis di sini semua koefisien dari variabel. X1, X2, X3, S1, A1, dan A2. Variabel ya, semua variabel. Variabel tadi. Nah, terus kita kurangi dengan M kali dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yang mana? Mana tadi? Nah, ini ya, tinggal dipindahkan X1-nya 1, X2-nya min 2, S1-nya min 1, A1-nya 1, A2-nya nggak ada untuk persamaan 1. Ini persamaan 1 nih. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja ke yang tadi. Oke, tinggal pindahin sini ya. Tadi X1-nya 1, min 2, X3-nya 0, S1-nya min 1, A1-nya 1, ini 0, ini 20, ini RHS ya. Yang right hand side atau yang sebelah kanan dari sama dengan. Terus ini yang persamaan kedua. 2, 4, 1, 0, 0, 1, 50. Jadi ingat, baris Z itu harus dikurangi dengan persamaan yang ada nilai A-nya. Kalau nggak ada nilai A-nya, nggak usah. Ya, berarti harus dikurangi dengan constraint yang dia tandanya lebih dari atau yang sama dengan. Nah, itu harus ya, semuanya harus dikurangi. Jika dikurangi nih, min 2 dikurangi, min 2, min M kali 1, min M kali 2. Ini berarti ya sini deh. Min 2 dikurangi min M kali 1, min M kali 2. Ini kan sama nih. Berarti dia jadi min 3M min 2. Yang ini berarti min 5. Min sama min jadi plus 2M. 4 kali min M jadi min 4M. Berarti berapa ini? Min 2M min 5. Nah, yang ini berarti min 3. 0 dikalikan min M berarti 0.
ini min M kali 1 min M. Berarti min M min 3. Ini 0 ditambah M dikurangi 0. Berarti M. Ini berarti, yang ini berarti M min M kali 1 min M kali 0, 0. Berarti 0. Ini juga. Dia pasti 0 sih di sini. M dikurangi 0 dikurangi M. 0. Ini berarti, yang ini berarti 0 dikurangi 20M dikurangi 50M. Berarti min 70M. Nah, sudah jadi ini baris Z-nya. Baru kita pindahkan ke tabelnya. Nah, ini tabelnya. Terus ini yang, ingat ya, basic variable adalah variabel selain yang X. Berarti A1, A2. Tuh. Sorry. Kalau untuk yang tanda yang lebih dari, nah, tanda lebih dari kan tadi ada S1 dan ada A1 ya. Nah, maka yang ditulis di basic variable itu hanya yang A-nya aja, A1-nya aja. Sedangkan kalau sama dengan kan tadi hanya A ya, A2. Maka tulis A2. Ingat itu ya. Kalau lebih dari, maka yang ditulis di basic variable itu yang variabel A-nya aja. S-nya nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis di sini ditambahkan S1 gitu, nggak. Khusus untuk yang lebih dari. Tolong di notes, jangan dilupakan. Kalau lebih dari atau sama dengan, atau lebih dari aja gini tandanya. Yang ditulis itu di basic variable hanya A-nya aja. S-nya nggak usah ditulis. Nah, kalau kurang dari itu berarti S-nya ditulis di sini. Misalnya ada S2. Nah, ditulis di sini S2. Karena ini masing-masing mewakili hanya untuk satu persamaan ya. Ini untuk persamaan ke 0, ini untuk persamaan ke 1, ini persamaan kedua. Nah, misalnya ada persamaan ketiga itu tandanya kurang dari, maka di sini S2. Gitu. Nah, jadi ingat ini variabel, basic variabel di sini hanya mewakili satu persamaan. Jadi kita pilih salah satu. Untuk yang lebih besar berarti kita pilih yang A1. Ya gitu ya, di notes tolong. Nah, kemudian sama kayak tadi ya, kita pindahkan ke sini semuanya koefisiennya. Terus ini yang di sini, nah ini semuanya ditulis. Ada Z, ada X1, X2, X3, S1, A2, A1, A2. Kalau ada tanda kurang dari berarti tambah lagi di sini S2 gitu ya. Jadi semua variabel itu dituliskan yang di sini. Tapi kalau yang di basic variabel itu yang dipilih aja, terutama yang untuk lebih besar ini. Hati-hati untuk tanda lebih besar. Nah, langkah selanjutnya sama ya, kita cari yang paling negatif, berarti yang koefisiennya paling besar ini, M. Berarti yang ini, terus kita bagi RHS dengan pivot elemennya. Berarti kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya sama kayak tadi ya, nggak usah saya jelasin lagi. Caranya sama. Jadi sekali lagi yang berbeda hanya langkah awalnya aja. Oke, itu tabelnya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terakhir ini kasusnya minimasi. Nah, kasus minimasi ini juga kasus yang spesial. Kenapa kasus yang spesial? Karena kita mengerjakan pakai M juga. Kenapa harus ada M? Karena nggak mungkin constraint-nya atau subject to-nya ini kurang dari semua. Pasti ada yang sama dengan atau lebih besar. Karena minimasi ya, kalau kurang dari ya jawabannya jelas 0, 0. Kalau karena dia mintanya minimize yang paling minimal. Kalau di sini constraint-nya kurang dari semua ya berarti sudah pasti jawabannya 0,0. Makanya pasti kalau minimize itu constraint-nya
tidak hanya kurang dari, pasti ada yang lebih besar, atau malah lebih besar semua, atau sama dengan semua, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan kasus yang minimasi? Nah, langkah pertama kita ubah dulu yang constraint ya. Biar enak, constraint-nya kita ubah dulu. Jadi berarti ini 0,3x1 ditambah 0,1x2. Karena kurang dari berarti ditambah S. S tuh, karena dia di persamaan 1 sama dengan 2,7. Nah ini karena dia sama dengan, maka ditambah apa? Ayo ditambah apa? Masih ingat nggak? Ditambah dengan A. A1, karena kan belum ada A sebelumnya. Nah ini karena dia lebih besar, maka dia ditambah min S dan A. 0,6x1 ditambah 0,4x2 min S. Nah, S1 kan dipakai, berarti dia S2. Ditambah A, A-nya karena udah dipakai 1, berarti ini A2. Nah, gini ya. Nah, ini constraint-nya sudah berubah. Nah, sekarang ini fungsi tujuannya. Karena dia minimize, kita kembali ke slide yang pertama. Minimize itu maka dia ditambah ya, bukan dikurangi M, tapi dia ditambah. Sehingga menjadi minimize Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah M. Variabelnya A. A-nya ada berapa? Ada 2. Berarti M-nya juga ada 2. MA1 ditambah MA2. Ingat ya, kalau minimize itu M ditambah MA1 dan MA2. Kalau minimize itu, kalau maximize, itu dia nanti min M1 dan min M2. Oke. Nah, ini nggak berhenti di sini kalau minimize ya. Nah, kalau minimize itu kita harus ubah dulu menjadi maximize. Bagaimana cara mengubah menjadi maximize? Maka kita kalikan dengan min semuanya. Jadi menjadi min Z sama dengan min 0,4x1, min 0,5x2, min MA1, min MA2. Ingat ya. Nah, jadi min semuanya dikalikan min. Jadi maximize tapi dikalikan min. Nah, langkah selanjutnya baru kita sama dengankan 0. Berarti kita pindahkan ke sisi kiri semua. Min Z, ini pindah ke kiri jadi plus MA1 plus MA2 sama dengan 0. Kalau sudah sama, kita revisi dulu baris ini sebelum kita pindahkan ke tabel simplex. Nah, revisinya dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan baris atau persamaan yang ada A-nya. Nah, yang ada A-nya yang mana? Ini sama ini. Berarti nanti ini baris Z-nya kita kurangi dengan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, langsung aja di sini ya. Belumnya. Ya, jadi ini persamaan 2 tadi dan ini persamaan 3. Saya tulis di sini aja ya. X tadi 0,5, 0,5, ini 0, 1, 0, 0,6. Ini 0,6, 0,4, 0, 0, min 1, 1, 6. Tuh. Ini ya. Ini persamaan 2. Persamaan 3. Tinggal dipindahkan. Terus dikurangin aja. Didapatkan hasilnya berapa ini nanti. Dihitung kayak tadi. Ya gitu. Jadi ini baris Z yang revisi tadi. Yang saya
Coret-coret tadi mana nih? Nah, ini ya. 0,4, 0,5, terus M sama S-nya ada 0, terus M-nya untuk A2-nya ada M. Oke. Sebentar. Oke, gitu ya tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi dihitung sendiri udah bisa ya tadi ya. Min 1,1 M plus. Ingat ya, M itu bukan miliar, tapi M itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Ini min 0,9 M plus 0,5 dan seterusnya. Silakan dihitung sendiri. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sama tadi ya, kita cari yang paling negatif, ternyata yang ini min 1,1 M dibanding dengan yang min 0,9 M, berarti kan yang paling negatif ini akan menjadi entering variable, ini entering variable, sedangkan leaving variable-nya ini dibagi dengan yang ini. Lalu kita cari yang paling kecil, berarti ini leaving variable, nanti dia akan berubah jadi X1, ditukar di sini. Nah, isinya yang baru gimana? Iterasi yang selanjutnya. Oh, nggak ada, saya belum hitung ternyata. Nah, iterasi yang selanjutnya, sebentar, saya lihat soalnya. Ya, iterasi yang selanjutnya PR juga ya. Silahkan kalian kerjakan. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Oh, kok hilang lagi nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebentar ya, sebentar. Saya ini belum ngerjain nih. Saya nggak tahu ini ada hasilnya apa enggak. Jadi silakan kalian coba ya. Dicoba ini sampai ketemu iterasinya, ada iterasi berapa. Jadi PR kalian tadi, yang tadi nggak usah deh. Yang ini aja. Yang ini tadi nggak usah. Karena udah ada jawabannya di sini ya. Nah, ini saya jelasin di sini aja. Yang tadi itu gini kan tadi ya jawabannya. Nanti kan didapat Z-nya 36, X1-nya 2, dan X2-nya 6. Gitu. Jadi X1-nya 2 dan X2-nya 6 menghasilkan Z yang paling maksimal sebesar 36. Nah, ini ada S1, S1-nya 2. Itu maksudnya apa sih S1-nya 2 itu? Maksudnya kita lihat di sini. Nah, S1-nya S1 itu kan punya ya ini ya. Nah, S1-nya itu 2 maksudnya apa? Masih kurang 2 untuk mencapai 4. Tadi kan X1-nya 2 dan X2-nya 6 ya. Nah, untuk persamaan ke 1 itu butuh 2 lagi atau kurang 2 ada dihasilkan S1-nya 2. Itu artinya itu. S1 kan di sini. Punyanya persamaan 1. Jadi S1 itu artinya butuh sekian atau kurang sekian untuk mencapai 4. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi PR-nya 1 aja. Ini dilanjutkan. Saya nggak tahu ini ada hasilnya apa enggak. Coba dilanjutkan aja. Kalau sampai iterasi ke-4, itu nggak ada hasilnya. Atau iterasi 5 deh. Kalau sampai iterasi 5 nggak ada hasilnya, udah berhenti aja. Ya. Saya mau lihat kalian latihan aja gimana cara ngerjainnya. Silakan dikerjakan di kertas, lalu di-scan. Nanti dikumpulin di MOLS. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Berarti Bu, tugas yang kedua ini sampai biar ini plus gitu ya Bu? Biar nggak minus lagi. Betul.
Jadi sama ya, sama seperti yang lain. Kalau Z ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin plus ya. Yang ini kita abaikan. Jadi sampai yang di sini, nah yang di sini ini nilainya plus semua. Gitu. Silakan nanti dicoba sampai iterasi berapa dia plus semua. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada jawabannya berarti ya emang nggak ada penyelesaian ya, saya soal dikitnya salah berarti. Dicoba aja, saya mau lihat penyelesaian kalian aja. Izin masuk. Hah? Izin masuk. Kan? Oke, tadi berarti dicari sampai iterasi ya paling nggak 5. Terus untuk batas waktunya gimana? Apa? Batas waktunya? Ya benar. Batas waktunya ya. Kapan? Sampai besok ya? Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan dikerjakan sampai besok. Atau ini aja lah, nanti dikirim ke PJ-nya, nanti PJ-nya kirim ke saya dalam bentuk RAR ya, ke email aja. Ke email saya aja nanti, jadi silakan kalian scan PDF ya, jawabannya di scan PDF, lalu nanti kirimin ke biar PJ-nya aja yang ngumpulin, nanti di RAR aja kirimin ke saya, ke email saya. Oke, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Semoga paham ya. Nanti minggu depan kita UTS. Minggu depan itu tanggal berapa? Pokoknya minggu depan lah. Minggu depan kita UTS. Nggak mungkin kalian menghafalkan semuanya ini ya. Jadi kita pakai open book. Open book. Nah, saya harapkan minggu depan kalian standby 2 device. Laptop dan HP. Jadi nanti HP-nya kalian letakkan di belakang kalian. Belakang kalian. Nah, laptopnya nanti, HP-nya juga Zoom, laptopnya juga Zoom. Semuanya Zoom ya. Jadi laptopnya nanti buat kamera depan kalian. Jadi yang belakang itu ininya, HP kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti soalnya saya share di Zoom di laptop. Jadi siapkan 2 device, laptop dan HP. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi open book ya. Kalau nggak punya laptop, ada yang nggak punya laptop nggak di sini? Punya semua? Kalau nggak punya laptop, nanti berarti pakai HP aja, tapi HP-nya nanti diarahkan ke meja kalian. Dicatat dulu berarti nanti soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ingat ya, open book. Soalnya ya yang kayak saya latihan-latihan kayak gitu aja, bikin tabel simplex, terus bikin rumus matematis dari suatu kasus, jadi seperti itu. Open book ya, silakan mau open book atau buka catatan bisa, atau buka slide boleh di laptop. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti saya akhir cukup sekian, nanti silakan absen di MOLS ya. Saya bikin dulu, saya belum bikin. Materinya juga saya share di MOLS.